Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak terkasih, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor 8 yang dilaksanakan di rumah-rumah. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Sebelum beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat silahkan berdiri. Satu hal yang patut kita apresiasi dari hidup sebagai orang Kristen adalah tentang keteraturan hidup. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita hari lepas hari, semuanya sudah tertulis dengan jelas di dalam buku yang kita kenal dengan Alkitab. Keteraturan merupakan sesuatu yang sangat disenangi Tuhan. Tentu yang dimaksudkan adalah keteraturan yang baik dalam rangka mewujudkan hidup sejahtera bersama sesama ciptaannya. Tema renungan dalam ibadah keluarga saat ini adalah menolak Taurat, menolak keteraturan hidup. Mari kita menyatukan hati untuk masuk dalam persekutuan ini. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu.
Ampunilah dan bahurilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan dan pelayanan firman. Kita siapkan pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amos pasal 2 ayat 4 sampai 5. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena atas penyertaan bimbingan Tuhan, hingga kami pada saat ini dapat bersekutu untuk membaca firman Tuhan. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat memahaminya untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Amos pasal 2 ayat 4 sampai 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pada masa PSBB dan
pandemi saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, beribadah secara online dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tema renungan dalam ibadah keluarga di seluruh jemaat GPIB pada hari ini adalah menolak Taurat, menolak keteraturan hidup. Itu berarti bahwa menolak Taurat sama dengan menolak keteraturan hidup. Dengan pembacaan Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amos pasal 2 ayat 4 sampai 5. Kitab Amos ini adalah salah satu dari 12 kitab nabi-nabi kecil pada bagian akhir dari kitab Perjanjian Lama. Disebut nabi kecil bukan berarti orangnya kecil, nabinya kecil, atau isi kitabnya tidak penting. Tidak begitu. Bahwa semua isi kitab nabi-nabi kecil ini sama pentingnya dengan kitab-kitab nabi besar seperti kitab Yesaya, Yeremia, dan Yeskiel. Dikelompokkan sebagai kitab nabi kecil karena panjang pendeknya surat. Jumlah pasalnya hanya sedikit dibandingkan dengan kitab nabi-nabi besar. Amos berasal dari Yudea. Dia adalah seorang nabi pada abad ke-8 sebelum Kristus, sebelum Masehi. Profesinya mula-mula adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara di hutan. Dari Tekoa di sebelah selatan kota Yerusalem. Allah memanggil dia dari menggiring gembalaannya dan memerintahkan untuk memberitakan firman Tuhan di Israel. Amos bernubuat pada saat Raja Uzia berkuasa di kerajaan Yehuda dan Yerobeam II sebagai raja di kerajaan Israel Utara. Kerajaan Israel Utara dengan ibu kota Samaria itu kemudian jatuh kira-kira 20 tahun kemudian setelah kekuasaan Raja Yerobeam. Kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem masih lebih lama bertahan, kira-kira 150 tahun kemudian baru jatuh ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar. Bangsa Israel dan Yehuda sebagai umat pilihan Allah, mereka memiliki hukum Taurat yang diberikan Tuhan melalui Musa sebagai tuntunan, bimbingan dalam kehidupan bagi segenap umat Israel sepanjang masa. Tapi sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu membandel, mereka selalu berpaling kepada Allah. Padahal begitu besar perhatian, begitu besar kasih Allah kepada bangsa Israel yang telah mengangkat mereka sebagai satu-satunya bangsa atau umat pilihan di tengah-tengah dunia ini. Dan Allah juga yang menuntun bangsa itu keluar dari negeri perbudakan, negeri Mesir, menuju tanah Kanaan. Bukannya mereka menyembah Allah, tapi justru mereka menyembah ilah lain untuk menggantikan posisi Allah yang seharusnya mereka sembah. Mereka juga terpengaruh untuk menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa lain di wilayah sekitarnya. Pada masa itu, kerajaan Israel Utara mengalami masa-masa kejayaannya, terutama di bidang ekonomi, militer, dan politik. Akan tetapi,
banyak dijumpai ketidakadilan sosial dalam masyarakat, perdagangan internasional yang cukup luas itu hanya untuk keuntungan para penguasa, praktek-praktek penutipuan terhadap orang miskin dan tak berdaya, perampasan tanah milik orang yang miskin, orang miskin dan lemah yang seharusnya dibantu dan ditolong tapi justru ditindas. Upacara keagamaan masih tetap dilaksanakan, tapi dilaksanakan beriringan dengan sifat kefasikan. Korban persembahan yang mahal diberikan, namun merupakan uang pemberian mereka yang miskin. Situasi dan kondisi yang sedemikian tentunya tidak diinginkan oleh Allah, karena mereka tidak mau dan tidak menerima hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan melalui hukum Taurat. Tuhan ingin agar bangsa ini senantiasa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dengan adanya masalah dan penyimpangan dalam kehidupan bangsa Israel dan Yehuda itulah, maka Allah memanggil Amos yang kemudian memerintahkan dia untuk memberitakan firman Tuhan di Israel. Amos harus bernubuat, oleh karena Allah telah memanggil dia. Tugas utama dan pertamanya adalah memberitakan nubuatnya di Israel Utara. Dia datang ke Betel yang merupakan pusat ibadah kerajaan Israel Utara. Ia memberitakan hukum Allah. Ia mengajak mereka untuk bertobat dan kembali berbalik kepada Allah. Pertama-tama diinformasikannya kepada Amasya, imam di Betel. Dan disitulah muncul tantangan dalam tugas pelayanan Amos. Tidak selamanya tugas pelayan itu dapat berjalan dengan mudah dan lancar, walaupun Allah sendiri yang langsung menunjuk dan menugaskan Amos. Imam Amasya mengadukan Amos kepada raja. Dia memutarbalikkan fakta. Dia membuat berita bohong bahwa katanya Amos telah mengatur pemberontakan terhadap raja. Kepada Amos, Amasya menasihatkan agar jangan bernubuat di Israel Utara. Lari saja ke Yehuda dan bernubuat di sana. Tapi Amos menjawab bahwa ia telah dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas itu. Lalu diulanginya nubuat tentang kejatuhan Israel. Khusus terhadap Amazia, Amos bernubuat tentang hukuman Allah atas diri Amasya dan keluarganya. Istrinya bersundal, anak-anaknya mati dibunuh, dan Amasya akan mati dalam pembuangan. Dan semua itu kemudian terjadi. Amasya inilah yang menjadi tantangan bagi Amos dalam melaksanakan tugas-tugas kenabiannya. Dan orang yang menghalangi dan mengganggunya akhirnya mendapat hukuman dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Amos diperintahkan oleh Tuhan untuk bernubuat. Dalam perikop pembacaan malam ini dari Amos pasal 2 ayat 4-5, Amos bernubuat tentang hukuman atas Yehuda. Pada perikop berikutnya, itu ada nubuat tentang hukuman atas Israel. Tentu hukuman atas kedua bangsa ini mempunyai kemiripan, karena dua-duanya adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi ternyata hukuman itu tidak hanya diberikan kepada Israel dan Yehuda, tapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain yang hidup di sekitar mereka. Kalau kita baca dari awal kitab Amos pasal 1, di situ terlihat ada nubuat hukuman yang akan diberlakukan kepada orang-orang di Damsyik, Gaza, Tirus, Edom, Amon, dan Moab. Mengapa bangsa yang lain ini juga mendapatkan hukuman?
hukuman itu juga akan diberlakukan karena mereka jugalah yang menjadi penyebab sehingga Israel dan Yehuda tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan dan tidak sungguh-sungguh lagi berpegang dan menjalankan hukum Taurat. Sebaliknya, umat Tuhan itu lebih percaya kepada dewa-dewa bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya atau menggunakan ibadah dan peraturan-peraturan dari bangsa yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti nubuat yang ditujukan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dalam nubuat kepada Yehuda diawali dengan kalimat yang sama, di mana tertulis, "Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku." Urutan angka 3, bahkan 4 yang digunakan ini barangkali mau menandakan bahwa ukuran takaran kesalahan itu sudah lebih dari cukup, sudah lebih dari penuh. Seakan-akan hendak mengatakan 3 perbuatan jahat sudah cukup untuk membenarkan penghukuman. Dan 4 perbuatan jahat itu tidak perlu disangsikan lagi. Hal itu menyatakan kesabaran Allah yang tidak secara terburu-buru atau tanpa alasan, malah menangguhkannya sampai pada titik yang sudah pantas untuk dilaksanakan. Tapi apabila Tuhan bertindak, penghukumannya tidak dapat ditarik kembali. Kalimat awal yang sama pada setiap bangsa ini menunjukkan bahwa Yehuda ini tidak kurang bersalahnya dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kesamaan itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak memandang muka. Siapa yang bersalah patut dihukum, tidak terkecuali umat pilihan Tuhan sendiri. Gaya bahasa Amos sederhana namun sangat keras dan tajam. Ia menyampaikan nubuat itu apa adanya, walaupun kepada bangsanya sendiri, Yehuda. Tentang kesalahan dan perbuatan jahat Yehuda ditegaskan bahwa oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Jadi mereka, bangsa Yehuda, telah menolak dengan angkuhnya perintah Tuhan. Mereka telah mengubah apa yang tidak boleh diubah. Ketetapan-ketetapan Tuhan adalah aturan-aturan yang diukirkan pada batu supaya abadi. Mereka telah menggantikannya dengan kebohongan. Dan dosa mereka telah berurat akar dalam hati mereka karena diwariskan secara turun-menurun dari nenek moyang mereka. Oleh sebab itu, Tuhan akan menghukum mereka dengan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini tentang nubuat Amos mengenai hukuman Tuhan atas Yehuda yang diakibatkan oleh perbuatan dosa mereka yang dilakukan secara turun-menurun, yang tidak mengindahkan hukum Taurat yang sudah ditetapkan Tuhan kepada umat pilihannya. Lalu bagaimana dengan kita, kehidupan kita saat ini? Kondisi yang kita hadapi saat ini, dengan keadaan yang terjadi pada kita, bahkan di seluruh dunia, seluruh muka bumi, melalui pandemi virus corona atau COVID-19. Mungkin ada yang bertanya, apakah COVID-19 ini merupakan hukuman Tuhan terhadap umat manusia? Memang benar bahwa Allah dapat menggunakan berbagai cara
untuk menyatakan kehendak-Nya dalam hidup manusia. Dan dengan kuasa-Nya, Dia dapat memakai berbagai peristiwa alam, termasuk di dalamnya bencana atau wabah, untuk menegur maupun mendidik umat-Nya agar hidup takut akan Dia dan untuk memuliakan Tuhan. Di lain pihak, ada kenyataan yang menunjukkan bahwa pandemi ini ada siklusnya yang terjadi setiap lebih kurang 100 tahun. 100 tahun yang lalu, pada tahun 1918, terjadi flu Spanyol. 200 tahun yang lalu, pada tahun 1817, terjadi flu Spanyol. Dan sebelumnya ada pandemi pes yang disebut juga Black Death. Jadi pandemi ini bisa saja terjadi karena proses alamiah, tapi bisa juga merupakan hukuman Tuhan. Kita tidak tahu, hanya Tuhanlah yang tahu. Dan kita tidak perlu menghakimi. Biarlah Tuhan yang menghakimi. Yang penting kita semua perlu introspeksi diri dan berdoa kepada Tuhan agar kita senantiasa mampu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Kita tidak tahu dan pasti kapan pandemi ini akan berakhir dan sampai sejauh mana akibat dari pandemi virus corona ini. Tapi kita tetap berdoa kiranya pandemi atau yang juga ada yang menyebutnya sebagai pagebluk ini segera berlalu, agar tidak terlalu lagi banyak korban yang berjatuhan akibat positif virus corona, dan juga tidak bertambah banyak lagi yang menderita akibat masalah ekonomi. Dan semoga juga para dokter dan perawat, tenaga medis dapat menyembuhkan para pasien. Dan penting juga untuk kita mohon kepada Tuhan agar segera ditemukan obat penyembuhan dan juga vaksin untuk penyakit virus corona ini. Sementara itu, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan yang memungkinkan terjadinya penularan virus corona. Melalui peristiwa pandemi ini, membuktikan kepada kita bahwa begitu lemahnya manusia yang sangat lemah, sangat rapuh, sangat rentan, sekaligus pembuktian bahwa begitu besarnya kuasa Allah atas kehidupan di tengah-tengah dunia dan kehidupan manusia. Ternyata satu-satunya tempat untuk kita berharap bersandar hanyalah kepada Tuhan yang menjadi pencipta alam semesta ini. Dialah satu-satunya yang dapat menolong umatnya dalam menghadapi berbagai macam persoalan, permasalahan, dan pergumulan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 ini juga telah mempengaruhi kehidupan bergereja dan cara jemaat beribadah. Selama masa pandemi dan PSBB ini, kita tidak bisa melakukan persekutuan ibadah di gereja maupun secara kategorial dan sektoral seperti ibadah keluarga. Kita sebagai warga gereja, warga jemaat, diminta untuk selalu bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Beruntung kalau kita dapat menggunakan teknologi informasi melalui ibadah online seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Walaupun mungkin tidak semua warga jemaat yang dapat mengikutinya. Ada yang tidak bisa mengikuti ibadah online, mungkin karena keterbatasan kapasitas SDM atau gaptek, atau mahalnya teknologi, atau buruknya koneksi internet.
Kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan normal kembali, sampai virus corona benar-benar hilang dari kehidupan kita. Kalaupun nantinya kita sudah dapat mulai beribadah di gedung gereja, yang pasti kondisi awalnya tidak seperti dulu lagi. Harus mengikuti protokol-protokol kesehatan. Harus pakai masker, cek suhu tubuh, cuci tangan, jaga jarak, tidak boleh bersalaman, dan mungkin juga ada pembatasan jumlah warga jemaat maksimal yang boleh beribadah di gedung gereja sesuai dengan kapasitas gedung gereja dan persyaratan physical distancing. Beribadah di rumah secara online maupun offline dengan menggunakan tata ibadah tertulis di keluarga masing-masing telah merubah tradisi gereja selama ini yang diyakini bahwa ibadah itu seharusnya dan sebaiknya dilakukan di gedung gereja bersama-sama dengan warga jemaat lainnya. Padahal ada tertulis dalam kitab Injil Matius, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Jadi, apabila ada yang berkumpul atau beribadah dalam nama Tuhan, apakah itu di gedung gereja ataupun di rumah keluarga kita masing-masing, saya yakin bahwa Tuhan pasti hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kita. Kehadiran Tuhan itu diharapkan akan membawa berkat dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita sekalian. Jadi ada positifnya juga musibah ini. Kalau dulunya mungkin ada keluarga yang hampir tidak pernah melakukan ibadah di rumah, maka dengan kondisi yang ada saat ini, minimal 1 atau 2 kali keluarga-keluarga Kristen rutin melakukan ibadah di rumahnya masing-masing. Persekutuannya indah dalam keluarga ini membuat hubungan yang lebih harmonis di antara sesama anggota keluarga. Kita bisa lebih dekat, lebih mengenal anggota keluarga kita masing-masing. Saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling mengerti. Dengan beribadah yang rutin ini juga merupakan wujud dari mengasihi Tuhan. Mengasihi keluarga, terlebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti juga melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda sesuai kitab Amos, di mana mereka menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya dan lebih percaya kepada dewa-dewa bangsa-bangsa di sekitarnya, sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman atas Yehuda sesuai dengan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Amos. Sebagai orang percaya dan warga gereja saat ini, kita belajar dari kitab Amos agar umat Tuhan tidak boleh menggantikan posisi Allah dengan dewa-dewa atau ilah-ilah lain untuk menyembahnya. Dan sekaligus dengan peristiwa pandemi COVID-19 ini, kita berkesempatan untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan diri kita dan keluarga kita. Kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan serta menyembahnya melalui ibadah, doa, dan firman Tuhan. Sehingga pandemi virus corona ini bukan lagi sebagai hukuman bagi kita, tapi kesempatan untuk memperbaiki dan memperbarui diri sebagai umat yang lebih setia dan percaya kepada Tuhan. Kita menjadi lebih yakin
bahwa kuasa Allah itu sangat besar dan tak terbatas. Sementara kita ini tidak ada apa-apanya. Semoga Tuhan senantiasa mengaruniakan kita hikmat agar kita dapat menghadapi berbagai macam persoalan, masalah, pergumulan, tantangan yang diakibatkan oleh pandemi virus corona ini. Mintalah kepada Tuhan agar Ia mengaruniakan kita dengan kuasa Roh Kudus, agar kita senantiasa diberikan tuntunan, kekuatan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena kami merasakan begitu besar kasih kuasa Allah yang senantiasa memberkati kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kalau di tengah-tengah masa PSBB dan pandemi corona ini, kami dapat juga melaksanakan ibadah walaupun secara online dalam ibadah keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kiranya dengan kuasa Roh Kudus, firman yang telah kami dengar itu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan tuntun kami agar kami dapat dijauhkan dari segala perilaku yang Tuhan tidak kehendaki. Kiranya kami dapat menjadi umat yang senantiasa setia dan percaya kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, Bapa kami di sorga, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan bangsa kami, di tengah-tengah dunia ini pada saat ini. Di tengah-tengah situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia yang terkait dengan wabah virus corona. Sampai saat ini, kondisi
penyakit virus corona ini belum pada titik yang kami harapkan, karena masih banyak mereka-mereka yang menderita atau terjangkit virus corona yang positif setelah dilakukan swab. Dan pada hari-hari terakhir ini justru begitu banyak mereka-mereka yang terpapar virus corona. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong bangsa dan negara kami agar virus ini dapat segera berlalu. Sadarkan kami sekalian Tuhan untuk dapat selalu mentaati protokol kesehatan, dan kiranya Tuhan mampukan pemerintah melalui gugus tugas COVID-19 untuk mengatasi persoalan pandemi ini. Demikian juga dengan situasi bangsa-bangsa lain yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang kurang lebih sama dengan bangsa dan negara kami. Walaupun ada sebagian yang sudah pada kondisi yang lebih baik, tapi pada umumnya semuanya masih merasakan begitu besar, begitu hebatnya masalah ini harus ditanggulangi secara bersama-sama oleh setiap bangsa maupun oleh seluruh masyarakat bangsa dunia ini. Tolong kami Tuhan. Kiranya upaya penanggulangan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para dokter, perawat, tenaga medis. Mampukan mereka Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan juga kepada mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas ini dengan baik, sehingga semakin banyak pasien-pasien virus corona yang menjadi sembuh dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa bagi korban-korban yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya mereka mendapatkan ketenangan, sukacita, agar proses penyembuhan itu dapat berlangsung lebih cepat. Dan kiranya mereka dapat melaluinya itu dengan sebaik-baiknya hanya dengan penyertaan dari Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin di negara kami, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memimpin, mengaruniakan hikmat kepada para pemimpin kami. Kiranya mereka dapat menuntun seluruh warga masyarakat rakyat Indonesia agar dapat sama-sama melakukan hal-hal yang baik untuk kebaikan dan kepentingan bangsa ini. Dan juga kami berdoa bagi kehidupan gereja-gereja di tengah-tengah dunia ini, gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan terlebih GPIB Kasih Setia Ciledug. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan gereja agar dapat senantiasa melaksanakan tugas panggilan pengutusannya di tengah-tengah dunia ini, walaupun dalam kondisi yang ada pada saat ini. Kiranya gereja-gereja dapat menggunakan teknologi canggih yang dapat melaksanakan pelayanannya, menjangkau warga jemaat dimanapun mereka berada. Dan kiranya tugas ini Tuhan berkati sehingga membawa berkat baik bagi para pelayan maupun seluruh warga jemaat. Kami berdoa bagi seluruh keluarga-keluarga, khususnya keluarga anggota warga jemaat GPIB Kasih Setia Ciledug dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8. Tuhan berkati mereka di tengah-tengah kesulitan dan masalah yang kami hadapi. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, berikan penghiburan agar kami dapat senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Banyak hal lagi yang ingin kami doakan kepada Tuhan, yang semua itu kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini akan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nats Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, kiranya Tuhan Yesus memberkati.